Renungan Harian Senin 25 Januari 2021. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-16 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15-18. Saudara-saudariku terkasih, setelah Yesus bangkit dari alam maut, beberapa kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia hadir untuk membangkitkan harapan baru. Ia hadir untuk meneguhkan mereka bahwa ia telah bangkit dari alam maut. Santo Markus mencatat bahwa ketika mereka sedang makan bersama, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Para murid diperintah untuk pergi ke seluruh dunia. Mereka diperintah untuk tinggalkan Yerusalem dan pergi ke seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, membagikan kabar sukacita yang telah mereka alami dan terima dari Yesus kepada orang yang belum mengenal dan percaya kepadanya. Dalam mandat perutusan itu, Yesus juga menyebutkan beberapa tanda yang akan dialami oleh orang yang percaya. Mereka akan memiliki kuasa untuk mengusir setan. Para murid diberi kuasa oleh Allah untuk mengusir setan, mengalahkan setan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Para murid diberi kekuatan, kemampuan untuk memberitakan Injil menurut cara dan bahasa-bahasa orang setempat, sehingga Injil itu dimengerti oleh mereka. Mereka juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka juga akan memiliki kuasa untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat dalam diri orang-orang sakit tersebut. Di sini Yesus memberikan kemudahan kepada para muridnya dalam melaksanakan misi perutusannya. Kemudahan ini berefek pada keberhasilan dan berkembang serta meluasnya misi penyebaran Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi sejati, orang Farisi tulen yang sangat taat dan berjuang untuk hidup sesuai dengan tradisi Taurat Musa. Ia adalah seorang yang berjuang untuk melawan dan membatalkan misi perutusan Yesus. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus mentobatkan Paulus dan menjadikannya sebagai rasul para bangsa. Ia dipergunakan dan diutus oleh Yesus untuk pergi ke seluruh dunia. Paulus bergabung bersama para rasul lain dan mewartakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu budaya ke budaya lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Lewat kehadiran Paulus dan rasul yang lain, iman Kristiani menemukan wajah yang baru dalam pertemuan dengan masyarakat dan budaya yang lain. Lewat kehadiran Paulus, bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat mengenal dan menerima pewartaan Injil.
Mandat perutusan Yesus ini juga mengajak kita untuk siap pergi, seperti Paulus dalam meneruskan dan membagikan kabar sukacita Injil kepada sesama kita. Siapa yang percaya akan diselamatkan, dan siapa yang tidak siap untuk mewartakan Injil keselamatan Allah akan mendapat hukuman dari Allah sendiri. Amin.